Wow! Wow! 3, 2, 1. Hai, assalamualaikum. Kembali lagi di channel mamanya Salva. Gimana teman-teman, puasanya masih lancar? Semoga amal ibadah kita selama bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di video kali ini aku mau share kegiatan di rumah dari pagi hingga malam teman-teman. Jadi selepas sholat subuh dan lain-lain, aku bersih-bersih ruang dapur dan ruang tamu ini. Di karpet ini kami lesehan saat menonton TV, kadang juga buat tiduran santai. Nah, ini aku gulung karpetnya sebelum ku sapu lantainya. Selendang ini aku pakai buat alas atas karpet biar agak adem. Juga agar karpetnya nggak gampang kotor sih teman-teman. Yang tentunya akan lebih mudah mencuci selendang daripada karpet. Dan lebih hemat karena mencuci karpet ongkosnya 50 ribuan. Mungkin kedepannya aku akan menjahit semacam spray untuk alas karpet ini. Oh iya, aku mau ucapkan terima kasih ke teman-teman yang sudah support channel ini ya. Terima kasih sudah subscribe, like, comment, and share. Nah, ini helm masih suka nongkrong di mana-mana karena kami masih belum punya tempat khusus untuk menyimpan helm teman-teman. Di video sebelumnya ada Umi Zaza yang menyarankan aku untuk bisnis bantal-bantal ini. Makasih ya atas supportnya. Memang sih ada kepikiran ke sana, tapi sayangnya aku belum pede. Sebab aku menjahit pakai ilmu otodidak dan belum bisa rapi jahitannya. Takutnya mengecewakan pembeli. Nah, ini aku sudah mulai sapu-sapu. Dan karena teras depan belum keramik, maka arah menyapu dari depan ke belakang. Ini pintu dapur teman-teman yang kalau dibuka akan terlihat hijau-hijau tanaman. Ikan-ikan ini kami kasih makan 2-3 kali. Kami membeli pakan 2 ukuran, yang besar untuk koi dan yang kecil untuk ikan terapi dan ikan hias yang ada di akuarium. Melihat mereka berebut makanan seperti ini, senang sekali rasanya tuh seperti healing tipis-tipis. Nah, ini teras kami karena belum keramik, gampang sekali berdebu. Bukan debu dari luar, tapi dari lantai rabatan yang kegesek sandal, sepatu, dan kendaraan. Jadi sementara solusinya disiram seperti ini teman-teman jika sangat berdebu. Karena kalau langsung disapu, maka debunya akan kemana-mana dan bisa mengganggu tetangga. Lanjut aku mau siram tanaman teman-teman. Kadang bikin ketawa sih, teras jadi warna-warni kayak gini. Jadi terlihat seperti sekolah taman kanak-kanak nggak sih? Tapi ya sudahlah, daripada suami mengikuti saran Pak Tukang untuk mengecat hebel warna-warni. Mending potnya aja kan? Karena capek dan punggung mulai basah, aku istirahat dulu teman-teman. Duduk sambil menyalakan kipas lalu mandi. Karena kalau tubuh sudah basah begini dan terus melakukan pekerjaan, biasanya aku akan tumbang. Ada yang sama nggak ya? Karena kalau aku berkeringat, maka aku harus lekas-lekas pakai kipas. Kalau tidak seperti itu, maka biasanya aku masuk angin. Dan kalau sudah tidak berkeringat, baru aku akan mandi. Setelah itu bisa sholat sunnah atau melakukan pekerjaan yang ringan. Semoga di usia yang makin tidak muda, kita selalu diberi kemudahan untuk beribadah ya teman-teman. Awalnya tempat sholat ini aku sediakan untuk tamu, tapi mengingat aku juga butuh mihrab, maka aku juga pakai. Karena keutamaan memiliki mihrab itu bagus sekali ya teman-teman, bisa disimak di kajian Ustadz Adi Hidayat. Ini anak sedang belajar mencuci pakaian sekaligus membantu ibunya. Mungkin ia tertarik karena ada tombol dan bunyi-bunyinya gitu teman-teman. Karena sebelumnya yang kami punya adalah mesin cuci 2 tabung. Ini aku wash dulu dan dibuang airnya, setelah itu baru dikasih sabun dan air kembali. Dan setelah itu ada Pak Kurir datang yang mengantarkan paket berisi dompet lebaran. Ih, lucu-lucu ya teman-teman. Selain untuk ponakan, akan aku jual kembali. Kemudian sambil menunggu cucian selesai, aku memasang ring horden. Jadi tadinya aku lepas ring-ring ini sebelum dicuci teman-teman, agar ring-ring ini tidak merusak tabung mesin cuci. Untuk melepas dan memasang ring-ring ini mudah kok. Nah, horden ini siap dipasang. Rencana mau aku pasang di ruang tamu teman-teman. Pingin ganti suasana yang lebih ramai gitulah. Tapi ternyata saat dipasang, horden ini terlalu panjang hingga ke lantai. Jadi akan nampak jelek
dan gampang kotor. Solusinya harus aku potong dari ukuran 220 cm menjadi 180 cm. Nanti sisanya untuk sarung bantal dan taplak. Disinilah tempat aku menjahit teman-teman. Meja ini banyak sekali tugasnya untuk meja makan, menjahit, dan foto produk. Nah, ini cucian yang tadi yang harus segera dijemur karena untuk daster biasanya cuci kering pakai. Kalau cuaca mendung atau untuk seragam anak-anak dan suami biasanya aku semprot pakai pewangi teman-teman. Buatku manjur sih, aroma wanginya lebih tahan lama asal disemprotkan saat baju masih basah. Hari ini untuk berbuka aku tidak masak karena suami bilang akan membawa lauk sepulang dari kantor. Dan sehabis buka puasa dan sholat maghrib kami mengambil meja yang sudah kami pesan 2 hari sebelumnya. Nah, ini dia mejanya. Meja ini untuk kerja aku. Bahan dan hasilnya bagus sekali nih teman-teman, karena dari kayu pilihan. Awalnya mau kami ambil pakai bentor, tapi setelah tahu bisa masuk mobil ini, maka kami pakai mobil saja. Alhamdulillah akhirnya kami sudah sampai rumah dan meja ini akan kami taruh di tempat mihrab tadi. Karena teman-teman, kalau mihrab di ruang tamu itu rasanya kurang nyaman. Jadi meja ini untuk aku menjahit dan menulis. Nah, ini aku sudah punya wallpapernya teman-teman untuk ditaruh di dindingnya. Sedangkan untuk kursinya sementara aku memakai kursi ruang tamu. Tapi untuk kedepannya aku ingin membeli kursi kerja yang tentunya harus nabung dulu. Ini dia hordennya sudah aku pasang. Lanjut aku mau menjahit sarung bantal dan taplak sisa dari horden tadi. Alhamdulillah cukup untuk membuat 2 bantal bulat dan 1 taplak. Ya, akhirnya senang sekali misi hari ini terselesaikan. Dan tambah senang ketika suami bilang ruang tamu jadi lebih terang. Karena sebelumnya memakai horden blackout dan warnanya gelap. Alhamdulillah tak terasa hampir di akhir video. Aku ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menemani dan menonton hingga akhir. Semoga menghibur dan bermanfaat. Jangan lupa terus dukung channel ini agar semakin berkembang. Yang belum subscribe, yuk subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.